Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Waalaikumsalam. kelompok 1, kelas 81, Pendidikan Kewarganegaraan, dengan dosen pengampu Bapak Khairul Anam. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai integrasi nasional. Sebelum itu, perkenalkan saya Rana Rini dengan NIM 2323 10 10 10 27 dari Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan juga teman-teman saya. Perkenalkan saya Eno Putri Nabila dengan NIM 2302 10102036 dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Siva Fauzia dengan NIM 2302101020994 dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Puspita Ningrum dengan NIM 2323 10 10 10 25 dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Marcelana dengan NIM 103051 dari Prodi Sejarah. Perkenalkan, nama saya Siti dari Prodi Ilmu Sejarah dengan NIM akhir 1062. Perkenalkan, nama saya Tisa Dwi Ayu Karindra dengan NIM akhir 1020 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Prodi Manajemen. Baik, untuk materi pertama, poin pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya di sini akan menjelaskan nasional, etimologi, dan terminologi. Yang pertama di sini, integrasi nasional secara etimologi. Integrasi, kata integrasi Latin integratio yang berarti penggabungan atau pembentukan menjadi satu. Dalam konteks ini, integrasi mengacu pada upaya untuk menyatukan berbagai elemen atau komponen yang berbeda menjadi satu kesatuan yang harmonis. Sedang kata nasional sendiri berasal dari kata nasi atau kelompok yang memiliki kesamaan budaya dan identitas. Jadi, nasional merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan bangsa atau negara. Selanjutnya, makna integrasi nasional terminologi. Dalam teks ini, integrasi nasional pada proses dan upaya untuk menyatukan berbagai kelompok sosial, etnis, budaya, dan agama dalam suatu negara agar dapat hidup dalam harmoni dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Selen. Baik, selanjutnya ada bentuk integrasi nasional. Integrasi nasional itu sendiri terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama ada integrasi wilayah Nusantara, yang merupakan perwujudan satu kesatuan pulau dalam ruang wilayah Nusantara. Tidak boleh satu jengkal pun wilayah di Nusantara itu diambil secara paksa ataupun dijual oleh negara lain. Kemudian, keutuhan wilayah merupakan harga mati. Moto ini seringkali didengung-dengungkan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian ada integrasi ideologi. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebagai ideologi bangsa, jelas Pancasila dipandang mampu mewujudkan integrasi bangsa dan juga negara. Anjuran integrasi terlihat pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian ada integrasi politik. Integrasi politik itu sendiri dimaknai sebagai kesatuan politik untuk pembangunan bangsa dan pencapaian tujuan nasional. Dalam tatanan integrasi politik, terdapat dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan juga dimensi horizontal. Dimensi vertikal itu sendiri menyangkut hubungan elit dan juga massa. Sedangkan dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan juga golongan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada integrasi ekonomi. Merupakan proses terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat serta penghapusan hambatan hubungan dua daerah atau lebih.
Adanya saling ketergantungan ini menjadikan wilayah dan juga orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan antar satu sama lainnya. Kemudian ada integrasi sosial budaya, yang merupakan kemampuan setiap etnis ataupun individu untuk dapat beradaptasi, menerima, bertoleransi, serta bertoleransi terhadap segala keanekaragaman yang ada di Indonesia, sehingga menjadi suatu kebersamaan yang kuat dan juga utuh. Dan yang terakhir ada integrasi pertahanan keamanan. Integrasi pertahanan keamanan pada hakikatnya adalah terlaksananya hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara. Seluruh warga negara wajib untuk melaksanakan kewajiban bela negara demi menjaga keutuhan negara dari segala bentuk ancaman, baik itu ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam. Next. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politik terkait integrasi nasional. Yang pertama, sumber historis. Dari era kolonial, pada masa penjajahan Belanda, berbagai kelompok etnis dan wilayah yang awalnya terpisah-pisah mulai merasakan persamaan nasib. Perjuangan bersama melawan kolonialisme, misalnya dalam peristiwa Sumpah Pemuda, pada tahun 1928 menjadi tonggak penting dalam membentuk rasa kesatuan bangsa. Yang kedua, kemerdekaan dan Orde Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, integrasi nasional dihadapkan pada tantangan besar seperti mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda dalam perang kemerdekaan. Selanjutnya, Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru ini, integrasi nasional ditekankan melalui pendekatan sentralistik dengan semboyan persatuan dan kesatuan. Meskipun berhasil meredam konflik, kebijakan sentralistik ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan di daerah, terutama terkait dengan otonomi dan distribusi ekonomi. Terus selanjutnya sumber sosiologis. Keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Indonesia merupakan negara dengan keragaman suku dan agama yang luar biasa. Ada lebih dari 300 kelompok etnis dan bahasa, serta beragam agama yang dianut. Dalam konteks ini, integrasi nasional melibatkan usaha untuk menjaga toleransi dan harmoni di tengah perbedaan. Selanjutnya, pendidikan dan integritas nasional. Pendidikan memainkan peran kunci dalam menciptakan kesadaran akan pentingnya identitas nasional. Kurikulum yang menekankan sejarah nasional, bahasa Indonesia, dan nilai-nilai Pancasila adalah cara efektif untuk menanamkan rasa kebangsaan kepada generasi muda. Terus selanjutnya sumber politik. Sistem pemerintahan dan otonomi daerah. Sejak reformasi, Indonesia telah menganut sistem desentralisasi dengan memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Otonomi Daerah 1999. Meskipun otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyat, tantangan integrasi muncul ketika otonomi disalahgunakan atau ketika pemerintah pusat dan daerah memiliki perbedaan kepentingan yang tajam. Yang selanjutnya, isu keamanan dan separatisme. Tantangan integrasi politik juga muncul dalam bentuk gerakan separatis di daerah-daerah tertentu seperti Aceh, Papua, dan Maluku. Gerakan ini biasanya muncul akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil atau kurang memperhatikan kepentingan lokal. Yang terakhir, peran-peran politik dan demokrasi.
Dalam sistem demokrasi, partai politik berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Partai politik yang baik yang mengakomodasi berbagai kepentingan nasional bisa membantu memperkuat integrasi. Namun, di sisi lain, partai yang mengedepankan kepentingan sektoral atau identitas tertentu bisa memicu polarisasi dan mengancam integrasi. Baik, di sini itu ada pentingnya integrasi nasional bagi bangsa dan rakyat Indonesia, di mana yang pertama menjamin kesatuan suatu negara di tengah banyaknya perbedaan yang dapat menimbulkan konflik. Suatu negara hanya bisa maju dan sejahtera jika warganya bersatu dan bekerja sama menuju tujuan bersama. Yang kedua yaitu integrasi nasional membantu mencegah konflik internal yang seringkali dipicu oleh perbedaan etnis, agama, dan budaya. Dan yang terakhir, integrasi sosial adalah bagian penting dalam bermasyarakat. Pasalnya, apabila terjadi konflik secara sosial budaya dan tidak ada upaya integrasi, maka masyarakat bisa terpecah belah. Dan di sini kita mengambil kasus mengenai Densus 88 tangkap 7 pengancam teror kedatangan Paus Fransiskus, di mana di dalam berita tersebut terdapat isi pokok berita yang di mana dinyatakan Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri berhasil menangkap 7 tersangka teroris yang terlibat dalam ancaman terhadap kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada tanggal 4-6 September 2024. Para tersangka tersebar di beberapa wilayah termasuk Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jakarta, dan Jawa Barat, dan diketahui menggunakan media sosial untuk menyebarkan provokasi dan ancaman. Mereka terlibat dalam perencanaan aksi kekerasan seperti ancaman pengeboman, serangan fisik, hingga pembakaran gereja dengan salah satu tersangka terkait jaringan ISIS sejak tahun 2014. Melalui penangkapan ini, Densus 88 berhasil menggagalkan potensi ancaman serius yang dapat mengganggu keamanan selama kunjungan Paus Fransiskus, sekaligus menunjukkan peran penting pengawasan digital dalam menangani aksi terorisme modern. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kaitannya dengan jenis integrasi. Kasus ancaman teror terkait kunjungan Paus Fransiskus tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap 3 integrasi. Yang pertama yaitu ada pelanggaran integrasi politik, yaitu ancaman teror yang mengganggu simbol politik dan diplomatik internasional seperti kunjungan Paus ini menciptakan ketidakstabilan politik dan merusak citra negara. Nah, yang kedua yaitu ada pelanggaran integrasi sosial budaya, yaitu ancaman terhadap Paus memicu ketegangan antara umat beragama dan berusaha merusak harmoni sosial serta pluralisme budaya melalui narasi ekstremis. Nah, yang terakhir atau yang ketiga ini yaitu pelanggaran integrasi pertahanan dan keamanan. Ancaman teror dengan keterlibatan ISIS menunjukkan upaya merujuk stabilitas keamanan nasional dan menantang otoriter negara dalam menjaga keamanan. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab disintegrasi. Yang pertama yaitu radikalisme dan ekstremisme agama. Jadi para pelaku teror dalam kasus ini didorong oleh ideologi radikal yang mengusung kebencian terhadap simbol-simbol agama yang berbeda. Yang kedua, media sosial sebagai sarana provokasi. Jadi selaku pelaku memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan narasi kebencian dan ancaman teror. Yang ketiga, keberpihakan terhadap organisasi teoritis internasional, yang di mana beberapa pelaku seperti ER terbukti berbayat kepada ISIS pada 2014 yang memperkuat keterlibatan mereka dalam jaringan internasional terorisme. Untuk mengurangi tindakan terorisme dan terjadinya disintegrasi bangsa terkait dengan terorisme, terdapat beberapa upaya. Yang pertama itu penguatan peran pendidikan. Dalam penguatan peran pendidikan ini terdapat 2 poin. Yang pertama, pendidikan toleransi dan kerukunan. Dalam pendidikan, harus memasukkan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan saling menghormati dalam kurikulum. Hal itu terjadi dalam pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Yang kedua itu literasi digital.
Hal ini mengenai penggunaan internet yang bijak dan peningkatan literasi digital akan membantu individu untuk lebih kritis terhadap konten yang berbau radikalisme di media sosial. Yang kedua itu deradikalisasi dan rehabilitasi. Hal ini ada satu poin yaitu pembinaan di lembaga permasyaratan. Penanganan pelaku terorisme di penjara harus melibatkan rehabilitasi mental dan agama agar mereka tidak terus-menerus terdoktrin dengan ideologi ekstremis dan dapat berintegrasi kembali ke masyarakat. Yang ketiga, pemantauan dan pengendalian narasi radikal di media sosial. Dalam ini terdapat 2 poin, yaitu pemantauan konten online dan kampanye anti-radikalisme. Pemantauan konten online ini harus bekerja sama antara pemerintah, penyedia platform media sosial, dan lembaga keamanan harus lebih aktif untuk memantau dan menghapus konten radikal yang mempromosikan kekerasan atau ajakan untuk tindakan teror. Kampanye anti-radikalisme, kampanye publik di media sosial dan media massa perlu diperkuat dengan fokus pada penyebaran narasi positif yang mendorong persatuan dan menolak ajakan kekerasan. Yang keempat itu penguatan keamanan dan intelijen. Dalam poin keempat ini ada dua poin, yaitu peningkatan keamanan dan intelijen dan kerjasama keamanan. Intelijen harus diperkuat untuk mendeteksi dini gerakan-gerakan terorisme sebelum mereka berkembang menjadi ancaman nyata. Kerjasama keamanan ini harus lebih dipererat antara aparat penegak hukum dan masyarakat harus dibina, termasuk untuk mendirikan saluran pelapor yang aman bagi warga yang mencurigai adanya aktivitas terorisme di lingkungan mereka. Saya kembalikan ke Baik, sekian presentasi dari kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recordnya bisa di-set. sudah